Gerakannya tersendiri. Oh, tersendiri. Ini ndak bergabung jo pasukan kok deh. Itu makanya susahnya ini ndak bisa dikendalikan itu tuh lah. Tapi jiwa patriotnya, mental pertempurannya itu paling hebat daripada pasukan Nanado. Termasuk yang kepercayaan raja-raja nanti gua sabik tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di acara Bala Baka Balamu. Jadi kini kami bersama istilahnya kok bahasa Minang ya kok ya. Para dinasti ruhaniyah kecil agama gitu tiba. Sampai rohaniah. Iya, kena spiritual kan. Tapi kalau di Minangkabau kan ada orang menyebut spiritual loh kan. Tapi yang sabik kan dinasti ruhaniah. Biasanya kok dinasti nan tinggal biasanya dinasti nan para takaudako nan talatakku di Gunung Selasih atau yang disebut dalam gua. Iya, itu nagari Selasih Kambaduo dinasti Raja-Raja Jihin. Bangsa-bangsa Raja Jihin kan itu bukan orang Raja Jihin, tapi itu dinasti bangsawan dari Raja Jihin. Yang itu biasanya itu kalau menurut tambu kita itu tuh biasanya datang dari Sigalincin Tajun. Kepada kini kita akan mangke sebuah carito nan akan diokabakan secara bahasa tradisinya tadi ruhaniah tadi itu. Dengan judulnya Si Buyang Sunyi. Baik sana kita simak penjelasan udah gitu. Buyang Sunyi atau Buyang Bisu, Mas Sabi pada itu kan. Tapi sahabat malahnya itu awak ada dapat semacam suruhan untuk menyampaikan beberapa baris kata. Beberapa baris kata itu bunyinya mereka. Batu-batu si tanah hitam. Di Ampiang Bukit Karang, di Sinan Bujang mencuci kaki, tuanku Katik jadi pamenan. Tuanku Katik bukan Mak Katik ya? Tak, tuanku Katik yang sampai di situ tuh, itu tuh sebenarnya berwujud seperti ular gadang berwarna putih. Oh, baik itu. Jadi nyok dakik semua itu tuh, mamahin tadi semua itu. Ular putih kok. Ya. Iko nanti sabik atau kan ada ular putih kok dimangsakan ular taduang. Lain itu ular taduang tuh? Enggak. Oh, enggak. Oh, itu beda pula ya. Beda. Ya. Atau disebut ular-ular Sekatimuno orang. Mungkin itu. Mungkin. Tapeknya itu Sekatimuno. Buyang Sunyi itu adalah anak raja yang lahir cacat. Jadi nyo lahir bisu. Kalau kecil orang kan anak raja ko ada barampek. Ini anak kedua padahal sebetulnya ini anak pertama. Tapi bukan dari permaisuri. Raja ko ketika naik nobat jadi raja, inilah dalam keadaan punya istri. Dari istri itu itulah punya anak seorang. Itulah yang cacat tadi Buyang Bisu tadi. Buyang Sunyi tadi itu ya. Jadi kalau penjelasan secara itu kan kaba. Iyo cerita tadi kan beliau kolah nama Risnandarcia. Lupa tadi di sana awak memperkenalkan beliau. Beliau kolah nama Risnandarcia dinasti para Raja Jin. di Minangkabau kan itu mereka. Jadi beliau ko mendapat cerita ko dari ruhaniah kalau bahasa tadinya kan dari spiritual. Dari minggu yang lewat itu rado kita dajang kita pulau kan menyampaikan itu mitologi kan gitu. Kalau kini kita agak cuki agak seketek agak menukik ke dalam seketek kan para dinasti ruhaniah nan udah jalan. Tapi kalau udah jalan tadi itu biasanya tuh kalau menurut wari nama Jawa pusako nambah tolong kaba-kaba itu tuh hidup di batang hari itu dah. Pado anak rajo nan cacat, nan sunyi itu disabui biasanya itu namanya itu pada zaman anak raja Sultan Muhammad Jalil kecil beliau tuh. Apakah sama itu orang tuh kalau tuh
Kalau bantuk-bantuknya kan memang mirip. Atau mungkin ada orang yang membawa cerita ke situ, kemudian jadi mitos di sini. Bisa jadi Iya. kan? Tapi dan nampak di awak itu tuh kejadiannya lebih ke daerah Bayang. Oh, daerah Bayang ya. Di masa-masa Parang Rajo... Siapa nama tadi? Oh, Sultan Muhammad Abdul Fattah. Daulat yang dipertuan Sultan Muhammad Abdul Fattah. Separang. Masalah Buyang Sunyi ku dari sampai anak raja ko, inyo nan ilmu sileknya paling hebat, paling tinggi. Dan mentalnya nan paling kuat. Kan sampai kini kan kependekaran Bayangku masih tasabuk yo kan. Bisa jadi itu di turunannya kan. Sampai ada yang mengatakan mau deko kawan. Kalau nak tahu sia dan bujang hitam, ikonyo si Buyang Sunyi gitu. Itu gitu ya. Itu nanti Buyang Sunyi Jadi bujang hitam. kalau ada bujang hitam itu Buyang Sunyi itu tuh. Atau Buyang Bisu. Beliau tuh, beliau Sunyi ataupun Bisu, beliau kok pandeka pulau beliau kok ya udah ya. Makanya inyo tuh suku di daerah yang sabit tadi tuh kata pertama sampai tadi mah batu-batu si tanah hitam tuh. Inyo suku bermain ke situ. Batu-batu si tanah hitam. Suku misalnya ditampek orang yang takut ndak nama pai, nya pai ke sini main. Jadi kalau bahasa tradisinya, kalau di beliau kok batu-batu si tanah hitam, biasanya orang Bayang menyebut batu-batu si tanah hampa. Biasanya iko kok bahasa-bahasa ruhaniah kok ya harus butuh agak panuki kasu batu-batu tanah hitam. Kan penyampaian sebenarnya. Iya, Cuma perkiraan awak ada satu tampek di daerah Bukit Batu Karang tuh, yang memang lokasinya tuh sakral, suram, sehingga orang takut ke situ. Nah, karena memang ada sesuatu di situ. Di daerah Bayang kok? Di daerah Bayang tuh, itu masih di daerah Bukit Batu Patah tuh. Oh, daerah Bukit Batu Patah. Jadi anak rajo nan si Buyang Sunyi tadi kok adalah anak rajo daulat yang dipertuan Sultan Abdul Fattah. Abdul Jalil. Beliau itulah itu nan dikatakan tadi itu mempunyai aduh juga nan disebut tadi itu ulas Ketimuno ya dan aduh berdiam di daerah Bukit Batu Patah tadi itu. Oh iya. Daerah batu-batu Sabu itu kalau di Buyang Sunyi itu galanggang silek dia tuh. Galanggang silek. Ini mau Barja Silek bukan sih dari guru-guru yang ada di lokasi Istana, tapi ada lu guru-guru di lokasi sini yang majan itu. Makanya santiang ilmu silek. Nan guru-guru namajan beliau kok ada ndak tabaco dari penjelasan para ruhaniah tuh? Maksudnya itu tabaco maksudnya disampaikan istilahnya kan apolanyo atau dari dinasti Malo-nya Baraja kan itu. Ada kan di Pagaru yang tuh macam-macam. Adohnya dinasti Balai Gundam, Balai Janggo, Balai Tangah, Sumani kan ada kayak itu nah daerah sinan tuh adohnya disebut Saruaso, daerah kalau dalam Tambo kan disebut daerah itu kan Tampek Manyaruaso. Di zaman-zaman orang para sejarah disebut itu tuh daerah Wangsa Mauli. Mauli Warmadewa. Jadi itu tuh daerah wangsa-wangsa orang kerajaan atau dinasti Melayu gitu udang. Oleh para ahli sejarah kan gitu. Ya kalau lah ya ada ciri yang menciri khas kan yang tadi itu yang saya rasa yang tadi itu mah mungkin bisa menakutkan rasanya. Tapi yang ada hanya punya ciri khas kayaknya pakai pakaian tertentu orang-orang seperti itu. Kalau orang Balai Janggo, aku boleh pakai cuma orang dari apa namanya Sumania atau Makudu tadi mereka boleh pakainya. Jadi nan udah nampak kok dia punya. Orang namanya Silek di lokasi istana itu tuh orang yang berpakaian lebih ke arah apa namanya orang-orang Muslim kah berpakaian putih-putih. Orang berpakaian putih-putih. Itu yang rutin majanya Silek, tapi pembatasan sileknya di istana itu lebih ke gari sama pengajian. Gari, jo sama pengajian pakai ya. bahasa isyarat Iya. Itulah pakai cik orang tuh lah esensi silek di Minangkabau kan biasanya kalau katuran silek kan baik itu. Tapi kalau yang di Bukit Batu Hitam tuh ular putih itu pun majanya Silek. Makanya ini dikecen guru yo, dikecen kawan yo loh. Itu. Nah, ketika ada parang di daerah Bayang, itu seluruh istri istana, pokoknya yang bisa parang,
Paika dari ke Nagari Bayang. Ke Nagari Bayang saudaranya. Yang ditinggalkan daerah Joko cuma 2 orang anaknya. Yang aku kan anak tahu Iya. Itu anaknya yang nomor 3, semua anaknya nomor 4. Laki-laki seorang, padusi seorang. Itu. Jadi nan kaba beliau ko kalau disimak-simak ya dah ya. Disimak-simak di bakeci orang Minang ko di runut-runut kateh barang ko kan. Iko bukan dikatakan sesuai ko ya. Itu pernah dijabarkan pula oleh Tambo nan banamo Tambo Silsilah Rajo-Rajo ya dah ya. Iya. Tambo Silsilah Rajo-Rajo menyatakan bahwa pada zaman itu ketika zaman Sultan Abdul Fattah ko seluruh pembesar ataupun rajo-rajo ataupun seluruh nanado di kerajaan tu itu pai parang kabayang. Jadi raju ko lan pai parang melawan waktu itu tuh di dalam Kaba kan disebut orang kumpani nyebutnya kan. Orang kumpani. Jadi melawan orang-orang nanado di daerah pesisir barat Bayang. Iya. Jadi bukan arti istilahnya tuh bukan kebetulan lah ya tiba ya daya. Jadi antara penuturan secara rohaniah jihin tadi itu dinasti para jihin tadi itu kebetulan samo nanado ditulis de Tambo Silsilah Rajo-Rajo kebetulan. Kebetulan. Iya. Iku yo bawa yo ke sana. Butuh kita pengkajian yang lebih mendalam kok dah. Buyang Sunyi itu kepandaiannya itu bisa disetarakan sama 3 orang ada 3 tokoh lah simbolkan sebagai bendera ya. Semacam marawa kok hitam kuning merah. Rajo itu ada 3 orang tuh tadi itu yang paling daki samanya dan paling tinggi kepandaian itu. Baik ada yang punya rohaniah, ada kemampuan silik, ada yang kemampuannya dalam masyarakat itu. Model itulah. Buyang Sunyi itu kemampuannya bisa disetarakan ke salah seorang dari orang tuh. Kemampuannya luar biasa. Jadi kalau ibaratnya kalau menyerbu, pasukan menyerbu dan paling dimungkus, cadik sia nanda yang paling dimungkus itu inyo tuh mah. Berarti inyo nang panglima nang taga dimungkus. Takutnya beda tuh. Ibarat ni ya. Padahal kalau secara apa tuh ini nan tagak di mungko kecil orang tuh di mungko Padang kan itu tiba aja. Jadi beliau ko nan di bahasa kalau bahasa tradisi Bayang tuh kan manapi mato Padang berarti beliau ko ya. Berarti istilah ko mungkin istilah ko mungkin bisa jadi kan itu. Itu ciri khasnya itu ada semacam bukan ciri khas, ada punya senjata andalan. Senjata andalan itu seolah tabuik dari batu. Dari batu. Dari gagang sampai ke ujung mato tu, satali indak tapi ada kalau orang kan biasa kan iko mato senjata tu bagi gagang. Jadi mato senjata sama gagang tu seolah bentuk dari batu dan biasa. Bawarna hitam. Iya. Itu senjata andalan itu. Itu. Jadi Masuk toko cuma dalam nana dape inyo kalau kalau pasukan itu kan menampak di daerah Bayang awak jadi base-nya itu semacam gunung. Base orang pasukan Rajo di Minangkabau itu di gunung. Tapi si Buyang Sunyi kok nyodak di situ base dah. Gunungnya kok gunung rapi atau gunung yang menonjol? Gunung berbentuk runcing segitiga. Kebetulan daerah Bayang, daerah gunung macam kayak koko ada di Sabik di orang sinan tuh gunung jantan, gunung batino. Daerah situ itu nang runciang tuh kan. Base dulu tuh base pasukan sinan dulu. Itu disebut gunung jantan di orang Bayang. Iyo. Dan beliau kok udah lu pernah ke Bayang le nak? Alun. Kudu senak menarik kok. Tak buka aja tirai-tirai nado di Nagari Tuah Bayang kok nampaknya kayak tak buka kok nampaknya kok ya. Iya. Kok ada dia tahu kalau ini itu menampak di daerah Sungai Lundang sabuknya. Jauh dari base Raja Kosiko, komunikasinya sama pasukan istana itu ndak intens dan nak cok dah. Sering kadang-kadang ini bertindak sendiri dalam melawan orang kulit putih tadi. Orang kulit putih. Di sini susahnya. Jadi di daerah Sungai Lundang ya dah? Iya. Karena daerah tu lengang. Kalau di base pasukannya nak suku ramai-ramai itu Buyang Sunyi gitu. Baik. Tipikalnya model itu. Jadi kalau reaksi atau menunjukkan caro ke beliau ko ada jo gerak atau ke beliau ko?
biasanya pakai isyaratnya ya, gerak pakai isyarat. Ini isyarat sederhana sih yang pahaminya. Kalau zaman dulu entahlah dulu orang ahli bahasa isyarat kan tak tahu ada kan. Cuma waktu itu isyarat secara umum sih nyo. Oh, menyampaikannya. Jadi ketika si Buyong Sunyi tadi kok pai pas dari Sungai Lundang kok lah nyo kabayang untuk menumpas orang-orang kulit putih. Ini pergerakannya tersendiri. Oh, tersendiri. Ini ndak bergabung jo pasukan kok deh. Itu makanya susahnya deh. Ini ndak bisa dikendalikan itu tuh lah. Tapi jiwa patriotnya, mental pertempurannya itu paling hebat daripada pasukan Nanado. Termasuk yang kepercayaan raja-raja Nantigo sabik tadi itu. Kalau biasanya di Minangkabau raja Nantigo itu ya dah. Kalau kecek warih nabaya pusako nambah tolong dek Minangkabau ataupun menurut Tambo itu tuh Nanado yang sampai warih itu kan ada raja adat, raja ibadat, raja alam kan itu. Nah, itu raja tiga sapilin kan itu tiba kecek orang di Minangkabau. Iya dan sana ikulah penjabaran carito nan menurut wari ruhaniah kan itu tiba dari dinasti nenek moyang Nanado di daerah Gunung Salsih Kambaduo. Kan itu tibanya. Masalah kebenaran ataupun fakta sejarah macam takaiko tentu kita bagi orang kita sisik baik-baik dulu nadana kita sisik baik-baik. Contohnya tadi ada kesamaan antara Tambo silsilah Jonan beliau sampaikan kan begitu. Yo. Jadi sesuai jo bagi orang kait bakai akarotan takai akabaha. Kok taba di bumi tabarito di langit di langit tabarito di bumi menjadi kabah kan begitu. Jadi nan datang di beliau kok kan datang dari Ateh. Ateh. Jadi Atehnya tema kok. Ateh Pagu. Kan itu. Jadi beliau kok datangnya dari Ateh Pagu. Nah bakal iso-iso Ateh Pagu itu tiap malam. Itulah nan urangnya nama nyampaian kan mbak itu. Yang boleh menambahkan menambahkan Marso harus menyampaikan di mana berakhir tuh. Pak, tadi ngasih ketek dulu. Jadi subuh butuh sabadun orang sembayang subuh. Subuh butuh kok sedang memanja-manja gitu ya. Yuk kalah mari isa keliliang tuh. Iya. Dengan bagaknya seorang tentu kawani di beberapa kawan temannya tuh. Menyelinap ke salah satu armada dari pasukan orang kulit putih tadi. Sehingga raja yang ada di Bukit Wasabi tadi itu, yang bisa juga lihat di sini kayaknya ada tabaka-tabaka di apa namanya? Di armada kapal Aceh itu. Padahal itu Buyong Sunyi kalau punya kerajaannya hancurkan satu armada itu. Walaupun akhirnya kawannya terbunuh, termasuk ini hampir terbunuh lah. Oh iya. Dek anyu punya satu kelebihan makanya tidak bisa dibunuh lah. Jadi kapan armada tadi kok kalah orang satu buah armada hancur ini, satu buah kapal hancur ini. Lalu ditangkuk, lalu armada aku deknya merasa ada semacam kekacauannya yang berarti nyusuri ke tengah. Apa namanya itu? Balik ke tengahan, bukan suri ya. Balik ke tengah. Dek sangko rajoku, anaknya kok dibawa. Dibawa kapal aku. Padahal kapal aku rupanya nyok ke tengah tu nyok turun ke Sumatera yang bawah ke daerah Bengkulu. Arah ke selatan tiba itu ya. Arah ke Baruah ke Curangan. Itu. Di situlah si Buyong Sunyi ko dapetnya lapeh, menampeklah nyo kalau nyo sabitnya kawa istilahnya tinggalnya di hari yang ndak baurang kisahnya. Negeri ndak baurang. Ndak baurang. Dari nak baurang ko lah nyo kembangkan menjadi semacam desa jadi nagari. Di nagari ndak baurang ko tampeknya kini ko daerah ma tu Ciboy. Kiukiro. Daerah ma Ciboy. Kalau penyabitnya awak ndak tahu daerah pasti, cuma Bengkulu arah utara. Oh, Bengkulu arah utara. Jadi di daerah itu nyobangunlah semacam ibaratnya di kampungnya kan. Nyebitlah rumah Bagonjong di sini, nyebit jadi dusun. Bakambangnya di situ. Dek namanya orang jauh dari kampung tuh
Taraga kok ada. Iya. Nah, itu kemungkinan daerah itu yang disebut apa namanya? Rindu Hati tadi. Oh, Rindu Hati. Daerah Bengkulu tuh. Oh, daerah Putih Rindu Hati yo. Oh iya. Tapi di dalam Citos ketek ada anu itu nanti dikatakan Rindu Hati ku dalam kabar-kabar dari daerah Indopuro, daerah pesisir lah itu disebut Putih Cintu Hati biasanya tuh. Karena Taraga di kampuang kan itu punya kan. Kebetulan lo balik Samu lo cerita kan gitu. Kebetulan lo balik. Bisa jadi Samu, bisa. Nah, sejadi indah. Kan gitu. Jadi di sinalah tampeknya abis cerita ko dan di sinalah baranak pinak beliau sini. Ya, bakambangnya di situ. Baranak pinak. Bakaturunan. Bakaturunan. Itulah cerita kita buyong sunyi menurut Warih Namba Jawe menurut kata beliau dari Ruhaniah nan bakal isu hete pagu tadi. Iya. Hete pagu. Jadi beliau ko Nabuyong Sunyi ko adalah anak rajo dari kerajaan Pagaruyuang. Iya. Itu pada zaman rajonyo Daulat di Patuan Batu Patah. Ayo dan sana. Sekian dari kami. Salah jangganyo nan kami tutuan ko. Itu rasio datangnya daripada nan satu. Ya. Kebenaran datang pada nan satu. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.